Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan di sekolah dasar dengan dosen pengampu Padiki Surahman SPDI MPDI. Dengan beranggotakan saya sendiri Anissa Amelia dan rekan-rekan saya ada Eis Ismaya, Firni Anggiati, Najwatul Ilma, dan Imam Agus. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bimbingan konseling di sekolah dasar. Oke, baik teman-teman. Sebenarnya apa sih bimbingan konseling itu? Bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris guidance yang berarti memimpin atau menunjukkan. Sedangkan konseling berasal dari kata bahasa Inggris counsel yang berarti menasehati atau menganjurkan kepada seseorang. Jadi, bimbingan konseling ialah suatu upaya pemberian pengarahan kepada seseorang secara terprogram yang dilakukan guru kepada peserta didik dalam mencapai kemandiriannya. Sebenarnya BK di sekolah dasar sangat diperlukan karena tidak sedikit peserta didik menghadapi masalah dalam proses pembelajarannya yang berasal dari entah itu dari dirinya sendiri ataupun dari lingkungan sekitar. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, membantu dalam perencanaan perkembangan karir, penyelesaian studi, serta jenjang pendidikan yang selanjutnya. Yang kedua, membantu peserta didik agar cepat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, yaitu lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui dan membantu mengatasi hambatan yang dialami oleh peserta didik, baik itu hambatan dalam belajar maupun hambatan dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan keluarga. Yang keempat, membantu dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik secara maksimal. Yang kelima, membantu mengembangkan kesadaran diri akan potensi, kemampuan, dan citra diri peserta didik. Selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan perkembangan peserta didik. Yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian terhadap proses perkembangannya. Yang ketiga ada fungsi penuntasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Dan yang keempat ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Prinsip bimbingan konseling di sekolah dasar. Prinsip bimbingan konseling di sekolah dasar yaitu ada prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan, dan juga prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang peran orang tua dalam bimbingan konseling di sekolah dasar. 1. Mengadakan konsultasi dengan guru tentang anak. 2. Memberikan balikan kepada guru tentang anak. 3. Menjadi sumber belajar jika diperlukan. 4. Berbagi informasi dengan bimbingan anak. 5. Mengetahui jadwal belajaran anak. 6. Mengetahui kondisi sekolah di lingkungan sekitar. 7. Berdialog dengan anak. 8. Memberi ganjaran atau balikan kepada anak. 9. Memberikan bantu atau dukungan yang dibutuhkan oleh anak. 10. Mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. 11. Berupaya memenuhi perlengkapan belajar. 12. Menerima dan menghargai individualitas anak. 13. Memperlakukan anak sesuai norma sosial. Dalam bimbingan dan konseling di SD. 1. Informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi, lapangan, dan sumber informasi, kegiatan akademik maupun umum. 2. Organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. 3. Motivator.
Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta informasi untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya, aktivitas, dan daya cipta, kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. 4. Direktor. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 4. Inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. 6. Transmitter. Guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. 7. Fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. 8. Mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. 9. Evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Kesimpulan, bimbingan dan konseling adalah upaya sistem objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan pendidikan konseling dalam mencapai kemandirian. Pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan di sekolah dasar, karena dalam praktiknya tidak sedikit di antara peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar menghadapi masalah yang berasal dari dirinya sendiri dan lingkungan sekitar